Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kula terangaken dalam sejarah Islam yang paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok napa? Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah ya, riwayat dari Kanjeng Nabi sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses napa? Dakwah ya. Dalam proses napa? Dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy ku gedeng ya Nabi. Setiap saat ingin bunuh apa? Nah. Tapi karena punya gengsi marga, umpama Muhammad itu matilah yang mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabuk bapak dhewe tabuk wong liya tetep bapake ra terima. Padahal anak omah iku tabuk-tabukan dhewe, Pak. Bojo ge ngoten. Nak wong liya darane elek kalau dene sing ngeblondro, padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa? Elek. Dan sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf. Ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun, nggak pernah diterima. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah itu 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj, ya. Tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yasrib, ya. 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah tenan iki. Ben zaman ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben zaman ngerti ya? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini rumah. Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya secercah nawa kebenaran. Wong Aus Khazraj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib nih rumah tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang, termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini zaman ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah, sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran itu wa mi waro Ishak apa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf itu terkenal Al-Karim, Ibnu Karim ke Yusuf bin Ishak, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda DS. Sing lahirno akhir saron DS niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda DS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa apa? Bangsa. Malah
Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir orang Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Muga sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda deh. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Sinten tahun 6664 niku sebetulnya juga dulu sudah masalah agama. Keyakinan wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lawang Palestina itu sajane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulai nganti kiamat PBB tidak bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Dan mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Betul tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Saya nak liane Yerusalem, PPN rapopo, misalnya jalur Gaza, masih masalah itu apa? Yerusalem. Keyakinan orang Islam Nabi nate sholat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinan orang Yahudi niku wae bae. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Paham napa? Misanan. Lane wong ku gedeng misanan tuwa, ngeruwang mbek misanan mesti ra cocok. Iku sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Sampeyan ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail anisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namanya Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Mana artis-artis jenis Sarah itu manut bambai di sing napa Yahudi. Nah, jadi Sarah ya Yahudi, Sarah itu bunyai Ibrahim. Ya bunyai terus. Bang saiki bojone Karmen karena jadi kiai jenis bunyai itu malah bunyai sinten? Ibrahim. Jadi Sarah itu garwane Nabi Ibrahim. Nglahirno Nabi Ishak, nglahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub itu nglahirno jenis Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk nglahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melawan buana, takdirnya didol, sampai dulur-dulure, jadi di Mesir, jadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf dari Mesir. Nah, mulai dicek Nabi Yusuf itu di masalah, kita tahu sama, Mbak Zulekha yang ngayu, sempat kesensem. Mana Mesir itu negara Islam lain, tarik berute agak membabai di situ, yang Nabi lagi, proses. Nah, itu yang sejarah, jadi kabeh, lalu ada teori sejarah berulang. Nabi Yusuf rawis Nabi, ya no walakot hamad bihi wa hamad apa? Ya cuma Nabi ora sida selingkuh, Nabi ya tahu hamad apa? Nabi Yusuf dia turunan Joteng Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro poligami, ning tingkar ke poligami itu ya masalah. Tapi negara ora melo-melo, ora urusane kok melo-melo. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Bojo nak ora pati nasab, mulai tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab karo debet bedhik. Ngomong wae. Ngene wong lanang nak wis juga seneng pembantu mergo nurut. Nah isek kere seneng wong juga numpang liwat. Tapi nek wis suka ra seneng. Mesti seneng sing melarat.
Mergo nurute tenang. Paham? Ora ana menteri kok seneng bojo dhuwit, nak marat seneng. Lah nek dadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham? Niku mun sunatullah. Lha iku ora usah protes. Itu namanya jadi bapak wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lho napa? Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan sampai wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke temudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas Nabi. Ning dinggo nang khas Nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Lah kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Wong kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijalui dhuwit. Di umat marat dijalui dhuwit. Nak sugih ora pati dijalui dhuwit. Katanya umat kok, yai sing marat mlaku dijalui dhuwit sugih boten. Fokus marah, terang arah itu nyumbang masjid, nyumbang langgar. Jadi kita jalur duit ben tau ngamal. Nah itu wong tugas setiap saat ngamal iso. Soalnya kiai kok mau warai. Paham ya? Wali-wali ku seneng dijaluk murid sing melarat timbang sesuk. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nang dadi wali wong donya wis jere. Dadi nak melarat jamet medit. Nang melarat nang dadi wali nang wis sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantok nopo. Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan, mboten man. Iku tahu Nabi ketamunan mboten saged hormat. Iku Nabi ora sahabat nguntang-untung masjid. Mulai dhisik anggere sing tekan masjid wong kere. Sahabat tugas mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong tugas. Sing jan masjid wong kere-kere. Lah Nabi lah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jan masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Orang juga kuat itikaf. Oh ya Pak. Oke. Iki ilmu kuno kan. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sapa ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ono kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya mulai. Cek ke opo? Ya ora cukup karo kere opo. Oh ora, waduh saya tahu wis nyanggupi tamune Nabi wis tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu durokno kok jatahe anakmu juga tamu kere enggak. Artinya Nabi itu sendiri, andai kan Nabi itu rasional, ngomong kabar. Cung para anak Utsman jalur duit gue hormat. Oh, ya sing kere iki sing. Dan kere tetap duit ngamal, paham ya? Paham, untuk PP kere terus gak duit apa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu sendiri, boten ngengin. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Sekarang anak itu turun anak cilik, saya kena 3 kali di turun kena. Tapi mau sak porsi Pak. Ya gampang kalau lampunya dipateni. Bareng tamu itu hormat, tamu dipateni ya gelontangan bareng, tawangannya di ono tengah anjani. Bareng gelontangan bareng, sana kanjani tamunya suara. Karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang, pakai onta, di Serano Marung. Paham ya? Nah saya kira bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu dia, jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Kalau dijamu makan, pasti itu jamaah subuh. Kanjeng Nabi, manjen Nabi. Jadi ini kanjeng Nabi, pangeran dulu, ambek kue itu guyu, saking senengnya ambek kue. Dan budi ya Rasulullah, pangeran guyu, mereka aksiem dulu. Cek wong kok pinter ngono. Jadi gue makani tamu siji rapote nurana anake. Nomor loro mateni lampu ben ra konangan nak mangan mau sak porsi. Dene tetep bebo ngancani mau aku piring mbek sendok glontangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong marat dilatih ngamal. Iki baru dicatat santri-santri marat-marat.
Ya iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja dianggap kerja rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ranto akhiratnya ranto. Jawal hasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Mereka juga keting jamaah tabligh teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal bojo pas hamil tua. Iku mulane aku apa? Nek anggere kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pasir. Akhirnya ke pape ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu sholata al-afidatam napa minan. Hasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal tentang sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglahirno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa napa wal Marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air sing dikenang jadi air napa Zam-zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh jadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Lah di mana? Lare kayak gede teman-teman ora hamil tua bojone tinggal ben ono asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biayai. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang ya. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Wa Ismail diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti nama ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa idz yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada. Ya. Ketika Ibrahim namun apa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Ya, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan ini sing dikenal jadi makam napa? Ibrahim. Mergo riyen dienggo bareng-bareng Nabi Ismail nganggo tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngowe odo ora iso ora ono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lah itu dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ono pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan itu nggak bangun. Desain Ka'bah setinggi itu nak anggota taat kan buatan sah. Betul. Ini sing dikenang wa idya fa Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun temurun sing lahirno bangsa Mekah. Monten. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti sangka dinasti Yahudi. Sakjane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk ketika ono informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nek bangsa Arab artine turunan Ibrahim ya terima sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujug-ujugnya Muhammad engko yo tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku ngurung ketok tenanan ae. Wong Yahudi di Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno
Apa ono nabi akhir? Mulane popularitasnya Nabi Muhammad ku utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhaira. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora ngantil iku anak. Tapi orang anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin ke anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Siapa kenapa? Ya, ini ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus di dalam wabena katifaihi khotamun nubuwah. Nenggone sini, bagian sini katifaihi cara bahasa Arab. Niki wonten khotamin nubuwah. Akhirnya, ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur rolas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.